mungkin salah satu bocoran untuk kandidat yang akan maju di 2024 adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk masyarakat. Itu yang penting Kak ya? Iya. Soal itu, kesejahteraan. Soal kesejahteraan. Jadi soal kesejahteraan dan persoalan layanan dasar. Layanan dasar itu ya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ya jalan. Karena itu masih menjadi masalah utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Blog 29 Indonesia Production bareng aku Rasmila. Kali ini aku punya guest star yang sangat luar biasa juga, yang spesial. Beliau ini Dr. Hilmin SPDI MPDI, dan beliau juga Direktur Eksekutif dari Lingkar Publik Independen dan juga staf ahli dari DPD RI. Apa kabar Kak? Baik Mila. Alhamdulillah. Jadi gini, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal, dan mungkin teman-teman juga ada sebagian yang kenal tapi belum terlalu paham. Boleh nggak sih cerita sedikit biografi kakak singkatnya lah? Ya, jadi saya ini ulang tahun Mila kemarin. Oh iya, 11 Desember. Jadi 11, 12, Iya. 1986. Berarti abis ini kita ditraktir dong. Boleh. Ditraktir. Oke. Selamat ulang tahun ya Kak ya. Semoga panjang umur, sukses juga karirnya. Amin, 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 amin. Yang keberapa Kak? 35. Yang 35. Tapi Cak, seperti masih 25 ya? Iya benar. Gak jauh beda lah sama Mila. Ya, jadi saya dilahirkan sebagai anak petani desa, dari keluarga yang sangat sederhana, dan latar belakang pendidikan memang kami dari keluarga pendidikan lebih banyak basis keagamaan. Jadi dari SD sampai ke perguruan tinggi ya jurusan keagamaan. Akan tetapi bisa dikatakan banyak teman-teman berkomentar, Hilmin kok agak tidak linier profesinya sekarang, terbelakang pendidikannya, Mila. Iya, kalau Mila baca di profil itu kan Dr. Hilmin SPDI MPDI, tapi secara biografi juga dibaca sebagai pengamat politik. Jadi sebenarnya keilmuan kakak itu gimana? Maksudnya lebih fokus ke pendidikan atau kan politik, atau dua-duanya bisa? Atau gimana? Iya, jadi saya kira di era tahun 2000-an ya. Jadi saya masuk kuliah itu S1 2005. Nah, itu akses informasi itu sudah sangat terbuka. Dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat gitu ya. Sehingga orang itu terbentuk tidak hanya karena pendidikan formal semata gitu kan, tapi lebih dari itu orang bisa terbentuk karakter, paradigma, cara pandang berpikir karena lingkungan. Jadi orang itu juga akan menunjukkan eksistensinya, minat dan bakat itu satu faktor internal, lalu faktor eksternal ya faktor lingkungan ya, di mana dia bergaul. Jadi saya dari dulu memang tahun 2006 itu sudah ikut lembaga survei Indonesia LSI sebagai surveyor, lalu banyak bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Lalu juga saya bukan hanya di kampus ya, tapi banyak juga berdiskusi, dialog dengan tokoh-tokoh politik gitu kan. Belajar, berdiskusi juga sebagai aktivis mahasiswa, aktif di organisasi. Mungkin faktor itu yang lebih dominan ya ketimbang pendidikan formal. Walaupun memang saya linier gitu, konsisten dari S1 pendidikan, S2 pendidikan, S3 juga pendidikan gitu. Oke, tadi kan kakak bilang karena lingkungan yang membentuk kakak kritis atau terjun ke bidang politik. Jadi lingkungan seperti apa yang membentuk kakak itu? Ya, lingkungan itu kan pertama pertemanan sebaya ya. Jadi saya itu
eh, lebih banyak aktif di luar ya, aktif di luar, diskusi dengan kawan-kawan yang jurusan ilmu sosial politik. Sangat jarang diskusi dengan kawan-kawan jurusan pendidikan gitu kan. Kenapa Kak? Ataukah anak-anak pendidikan kurang kritis? Jadi gini Mila, saya tuh baru sadar ya ketika saya S3 gitu kan, tersadarkan dan baru banyak membaca referensi tentang pendidikan. Idealnya memang sebelum masuk menentukan jurusan pendidikan di S1 itu harusnya berdasarkan minat dan bakat gitu kan. Cuman karena dulu tidak terlalu banyak yang mengarahkan, jadi ya sudah, yang penting kuliah S1 sarjana pendidikan gitu kan. Jadi dalam perkembangan berikutnya ternyata minat dan bakat saya ini bukan sebagai seorang pengajar gitu kan. Jadi makanya selesai S1 saya mulai bergabung di partai politik gitu. Oke. Di partai politik apa? Awalnya di partai politik saya itu sebagai tenaga profesional. Jadi tenaga profesional, masuk di sana sebagai wakil direktur eksekutif pada saat itu. Akhirnya lama kelamaan juga menjadi anggota DPR. Oke. Jadi kalau misalkan bisa nggak sih dikatakan kalau misal Kakak agak sedikit menyesal mengambil jurusan yang bidangnya pendidikan atau gimana? Menyesal sih tidak. Cuman itu pelajaran penting bahwa untuk menentukan jurusan, memilih fakultas itu harus berdasarkan minat dan bakat dan diarahkan oleh orang yang memang sudah mengerti gitu kan. Tapi kan kalau misalkan ketika kita mau naik ke jenjang S1 kuliah, itu kan kita masih SMA dong Kak ya. Maksudnya kalau misalkan Mila lihat juga sekarang banyak yang tidak mengarahkan ke situ. Maksudnya anak SMA tuh belum mengerti minat dan bakatnya. Banyak yang mungkin beberapa sudah mengerti, tapi mungkin beberapa juga belum mengerti. Nah, itu gimana menurut Kakak? Ya, jadi di sekolah itu kan ada namanya guru bimbingan konseling, BK. Jadi guru bimbingan konseling itu, BK itu yang fungsinya adalah bukan hanya mengatasi masalah siswa kenakalan gitu kan. Akan tetapi di masa SMA itu kan anak-anak itu kan belum terlalu jauh berpikirnya kan. Maka dia butuh bimbingan, butuh arahan guru bimbingan konseling. Nah, kalau kamu ambil jurusan hukum, nanti kamu akan menjadi ini. Kamu sukanya apa gitu. Nah, jadi di situ peran guru bimbingan konseling itu tampaknya memang belum maksimal. Iya, belum maksimal. Apalagi khususnya di sekolah-sekolah yang mungkin tidak kurang mungkin yang ada di daerah, mungkin pendidikannya belum menyeluruh ke masalah minat dan bakat. Itu kan Kakak sadar ketika lulus S1. Oh ternyata, atau lulus S3 nih baru sadar? S1 tuh sebenarnya sudah menaruh kegelisahan gitu ya. Tapi kenapa S2-nya ngambil pendidikan lagi Kak? Ya, jadi diskusi sama senior, sama dosen-dosen, ya udah Hilmin, sayang lah, harus linear lah. Nanti kalau linear itu lebih keilmuan kamu lebih mendalam gitu. Soal pendidikan. Nah, jadi Mila, ternyata karena kecenderungan dan berpikirnya itu banyak persoalan politik, maka S3 disertasi saya ya persoalan tentang politik pendidikan gitu. Jadi disertasi saya itu soal politik pendidikan anggaran politik pendidikan anggaran pendidikan gratis. Jadi di Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh gubernur sebelumnya ya. Oh, yang periode sebelumnya. Iya. Nanti mungkin itu kita bahas ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita pengen tahu gitu. Tapi maksudnya gini, Kakak selama selesai S1 kan
sudah adanya kegelisahan untuk terjun di dunia pendidikan lagi. Tapi karena senior dan dosen-dosen menyarankan kakak untuk kenapa kakak mau, maksudnya padahal kakak nggak nyaman loh, tapi kenapa masih terjun ke situ? Ya, jadi alternatif pilihan begini. Ya sudah, saya memang tidak passion saya sebagai seorang pendidik menjadi guru. Akan tetapi passion saya bisa dengan S2 saya menjadi seorang peneliti di bidang pendidikan gitu loh. Peneliti di bidang pendidikan, mengamati perkembangan pendidikan, lalu sebagai konsultan pendidikan, dan itu yang memang menjadi fokus konsentrasi saya di ilmu tentang penelitian lah. Itu kan setelah tapi kakak setelah S2 ngambil pendidikan lagi? Iya, pendidikan lagi. Jadi linear. Maksudnya dari S1 udah muncul kegelisahan, tapi S2 masih dilanjutkan. S3 juga dilanjutkan lagi. Apakah kakak berpikir bahwasanya pendidikan saya bisa dan politik saya juga bisa, jadi berjalan berbarengan atau gimana? Ya, jadi karena di UIN itu ada dua pilihan tentang pendidikan dengan pemikiran. Jadi karena S1 S2-nya dari UIN, ya sudahlah, kupikir untuk linear biar itu ada ketersambungan keilmuan, melanjutkan S3-nya juga pendidikan. Tapi memang konsentrasi dalam disertasi saya soal kebijakan, policy pendidikan, jadi politik pendidikan, manajemen pendidikan. Jadi bicaranya tidak banyak pada metode mengajar. Iya. Nah, tadi kakak bilang bahwasanya kakak passionnya bukan sebagai pengajar, tetapi kakak pada dasarnya sekarang juga menjadi dosen. Iya. Itu gimana? Itu gimana? Ya, jadi begini ya. Kalau untuk tingkatan dosen saya ngajar S2. Saya kayaknya enggak siap kalau ngajar S1. Kenapa? Kenapa? Padahal kan kalau kita tahu S1 itu ilmunya masih basic daripada S2. Ya, saya tuh ada kecenderungan kalau bicara itu terlalu lompat-lompat gitu. Kalau pemikirannya belum terlalu banyak referensi, kadang banyak yang bingung. Saya sering juga diskusi sama orang tuh kadang-kadang nggak cepat menangkap sinyal apa yang saya maksud gitu kan. Makanya aku bilang ya sudah, kalau ngajar S2 saya mau. Karena level berpikirnya saya kira sudah cukup apple to apple ya, diajak diskusinya ya kan. Kalau S1 mungkin agak repot gitu ya. Karena Mila, saya tuh 2013 kakak sudah ngajar di PGRI. Sedang menyelesaikan S2. Sedang menyelesaikan S2 tapi sudah ngajar. Ngajar di PGRI, di Universitas PGRI Palembang. Ngajar pada saat itu manajemen kepemimpinan rasanya ya. Manajemen kepemimpinan sama sosiologi. Sosiologi. Iya kan? Jadi memang lebih banyak pada persoalan sosial gitu ya. Tapi balik lagi nih, tadi kakak bilang bahwasanya kakak bukan passionnya untuk mengajar. Tapi pada dasarnya dari sebelum S2, lulus S2 aja udah mengajar. Jadi bagaimana kakak menjalaninya? Maksudnya kakak sadar ini bukan passion aku, tetapi aku harus melakukan ini. Ya enggak lama jadi dosen. Tidak lama. Cuman berapa ya? 2 semester. 2 semester. Jadi apa yang kakak lakukan selama mengajar itu? Maksudnya membentuk paradigma apa untuk mahasiswa-mahasiswa kakak? Ya, jadi yang paling penting kupikir di mahasiswa itu adalah membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Itu satu. Lalu kemudian membangun kerangka keilmuan ya, kerangka keilmuan, peta keilmuan. Jadi agar mahasiswa itu punya paradigma dan ideologi gitu. Ideologi tentang ilmu pendidikan,
ideologi kebangsaan, ya, ada apa? Ada landasan, ya, landasan berpikir, landasan bertindak dan bersikap gitu. Karena dalam perkembangan di tahun 2014 sampai sekarang saya melihat itu yang lemah, Mila. Mahasiswa kita lemah secara metodologis, ya kan? Berpikir yang sistematis, itu yang terjadi kayaknya ya di tengah mahasiswa. Melihat realitas yang seperti itu ya Kak ya, mahasiswa banyak yang tidak berpikir kritis, tidak berpikir secara apa ya, struktural juga nggak sih? Kayak berpikir secara filosofis lah. Itu melihatnya Kakak bagaimana? Dan harus ngapain sebenarnya mahasiswa ini? Iya, jadi memang kajiannya sudah masuk ke ranah filsafat pendidikan. Oke. Filsafat pendidikan, lalu aliran-aliran pendidikan. Jadi dalam filsafat pendidikan itu kan ada aliran pendidikan pragmatisme dan ada aliran idealisme, gitu kan. Nah, memang kalau kita bandingkan output dari proses pendidikan di luar, ya, negara-negara maju, katakanlah Jepang, ya, Amerika, Eropa, mereka punya paradigma pendidikan yang jelas outputnya, gitu kan, produknya jelas gitu. Begitu dia selesai SMA, dia sudah menghasilkan karya, gitu. Lalu begitu dia selesai S1 juga sudah menghasilkan karya juga. Apakah itu karya tentang alat elektronik atau hasil karya lain, gitu kan. Berarti bisa dibilang kalau misal pendidikan di Indonesia ini belum apa ya, cara berpikir menerapkan pendidikan itu belum sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita kupas lebih dalam, ya, paradigma pendidikan kita Indonesia adalah paradigma pendidikan idealisme. Jadi saking idealnya terlalu numpuk yang harus diketahui dan harus dipelajari, sehingga itu menjadi masalah, Mila. Masalahnya di mana? Begitu dia selesai kuliah, begitu dia selesai dalam menuntaskan pendidikannya, dia tidak jelas kompetensinya. Dia ini bisanya apa, karyanya apa, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang pandangan pragmatisme itu kan, Mila seniman. Kalau Anda seniman, karya seninya mana? Gitu kan? Anda sebagai dosen, berarti hasil karya penelitian ilmiah Anda apa, gitu? Kalau Anda itu sebagai seorang lawyer, kasus apa yang sudah Anda tangani tuntas dan itu menjadi sebuah karya yang monumental, gitu? Berarti secara tidak langsung keilmuan itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, jadi keilmuan itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ada karya. Kalau ada orang banyak mengatakan kami ini aktivis, Anda itu aktivis apa? Aktivis perempuan, aktivis lingkungan, aktivis sosial, aktivis ekonomi, atau aktivis apa? Spesialisasinya itu di mana? Itulah yang menjadi ukuran eksistensi orang. Jadi baiknya adalah persegmentasi itu harus ada bidang-bidangnya tersendiri. Iya, jadi orang itu diukur berdasarkan karyanya. Eksistensi orang itu bisa dilihat dari karyanya. Itu seputar pendidikan ya Kak ya? Iya. Nah, kalau misalkan sekarang berbicara mengenai Kakak seorang direktur eksekutif di Lingkar Publik Independen. Kenapa Kakak menjadi, maksudnya terjun ke lembaga survei? Itu sebagai lembaga survei kan Kak? Iya. Jadi LPI, Lingkar Publik Independen itu kami dirikan pada tahun 2013. Berarti masih terhitung baru lah, 8 tahun. 8 tahunan lah ya, lebih kurang. Jadi LPI ini adalah hasil pemikiran kawan-kawan, teman-teman yang lama dulu di LSI sebagai surveyor, yang dia cukup
lama di penelitian, sehingga pada saat itu berpikir bahwa kenapa kita tidak bikin lembaga sendiri untuk menampung potensi dan kemampuan kawan-kawan sebagai seorang peneliti. Berarti ketika di LSI belum sepenuhnya tertampung. Jadi di LSI itu kan kami hanya sebagai surveyor. Surveyor itu kan yang keliling sebagai pewawancara, menemui responden. Iya, betul, enumerator. Nah, lalu di mana arahnya gitu kan? Jadi dulu saya sempat menjadi DPR, itu banyak kawan-kawan yang menghandle ya. Dalam perkembangan lembaga riset ini, jadi LPI itu bukan hanya riset penelitian. Oke, tapi kan kemarin itu sempat heboh, ada isu bahwasanya Jokowi akan maju di isu 3 periode. Itu akankah terjadi atau bagaimana, Kak? Kalau menurut LPI sendiri? Yang menentukan bisa atau tidak 3 periode itu kan Undang-Undang Dasar. Ya, gitu pasti. Kan? Undang-Undang Dasar itu dapat diamandemen ketika seluruh anggota MPR itu sepakat gitu. Atau dia sudah cukup quorum dalam menentukan sebuah keputusan gitu. Artinya memang itu sangat tergantung pada koalisi partai politik. Akan tetapi perkembangan sementara ini tampaknya belum begitu mengarah ya, belum begitu mengarah untuk sampai ke 3 periode. Tapi kita juga belum tahu juga, belum juga ada bocoran dari masing-masing partai politik, karena partai politik yang menentukannya. Oke, kalau misalkan di Sumatera Selatan sendiri, Kak, bisa nggak sih sekarang dibocorin beberapa nama untuk maju di kepala daerah, khususnya gubernur di Sumatera Selatan? Iya. Ini proyeksi ya. Jadi proyeksi pertama, orang bisa maju sebagai calon gubernur itu kalau dia punya partai politik gitu ya. Artinya kan ketua-ketua partai politik itu sudah ada ruang dan tempat dia untuk maju gitu kan. Pertama, Pak Deru ketua Partai Nasdem, artinya dia ketua DPW Nasdem Sumsel gitu kan. Lalu kemudian kita masih menunggu Partai Golkar gitu kan. Lalu kemudian ada Partai Amanat Nasional PAN yang juga itu Pak Iskandar sudah 2 periode, Mila, sudah 2 periode menjadi Bupati Ogan Komering Ilir gitu kan. Nah, itu juga cukup potensial gitu kan. Lalu kemudian terlepas dari ketua-ketua partai politik yang punya kans untuk maju itu adalah kepala daerah biasanya. Kepala daerah itu kan banyak beberapa bupati dan wali kota yang sudah 2 periode tidak bisa melanjutkan lagi, seperti Pak Ridho Yahya gitu kan, wali kota Prabu Muli. Lalu kemudian Bupati Oku Selatan Popo Ali itu sudah 2 periode. Lalu wali kota Palembang sudah 2 periode, wali kota Lubolinggau gitu kan, Pranasohe gitu kan. Berarti kepala-kepala daerah yang sudah 2 periode itu memiliki potensi untuk maju di 2024? Memiliki potensi dan peluang. Artinya kan dalam kurun waktu yang cukup lama ini kan kita belum tahu apa kejutan-kejutan politik dari beberapa aktor yang akan maju gitu kan. Tapi petanya seperti itu. Jadi kepala daerah yang sudah 2 periode
itu biasanya cukup potensial dia untuk dimajukan, ataupun dia memang punya rencana tersendiri gitu kan. Nah, lebih dari itu juga jaringan nasional gitu ya. Jaringan nasional yang dia punya jaringan kekuatan secara nasional gitu kan. Dan mereka mempengaruhi peta politik yang ada di Sumatera Selatan gitu kan. Itu kalau misalkan di Sumatera Selatan kan bisa kita prediksi Kak, maksudnya kepala daerah di kabupaten masing-masing yang sudah 2 periode itu bisa naik atau bisa maju di pemilihan gubernur. Bagaimana yang untuk wilayah wali kota Palembang? Ini kan maksudnya Pak Harnojoyo kan sudah selesai 2 periode, berarti artinya beliau memiliki peluang untuk maju ke gubernur misalnya. Nah, untuk selanjutnya nama-nama yang bakal muncul mungkin dari wakil wali kota Bu Fitri. Iya. Dan saingannya itu kalau boleh kasih bocoran atau proyeksinya siapa saja Kak? Iya. Jadi untuk wali kota Palembang kemarin saya sempat berdiskusi juga dengan dosen UIN ya, Ahmad Muhaimin, yang juga dia mengampu mata kuliah tentang survei dan opini publik. Jadi hasil penelitian mereka dan kami kami sandingkan dengan data kami dari LPI, memang ada beberapa nama ya. Pertama Ibu Fitri, wakil wali kota saat ini, yang beliau adalah kader PDIP. Lalu kemudian masih muncul juga nama Pak Sari Muda gitu. Pak Sari Muda, lalu Haji Nasrul Umar ya, HNU, yang sudah cukup banyak baliho dan alat kontak yang disebar di kota Palembang gitu kan. Lalu kemudian juga ada Ratu Dewa, birokrat yang hari ini menjabati sebagai sekda ya. Lalu juga beberapa nama seperti Yulian Gunhar gitu kan, yang anggota DPR RI gitu kan. Kemudian ada juga nama Ibu Eva Susanti gitu, anggota DPD RI. Lalu juga ada nama Alparu gitu kan. Akbar Alparu. Ya, Akbar Alparu. Kemudian di situ juga kami melihat memang belum ada yang terlalu signifikan ya. Belum ada yang terlalu signifikan orang itu menentukan pilihan, karena kurun waktu masih cukup lama ya, kisaran 2,5 tahun lagi lah ini kan kontestasi itu akan dimulai. Akan tetapi lebih dari itu, saya pikir sang kandidat siapapun yang akan maju di kontestasi 2024 ya, Kota Palembang, dia harus memberikan tawaran gagasan baru. Konsep pembangunan kota yang modern, yang ramah lingkungan, dan yang terpenting itu adalah membangun kesejahteraan bagi masyarakat, pembenahan secara ekonomi masyarakat. Karena hasil riset dari yang terbaru ini ya, terbaru dari kawan-kawan UIN, itu permasalahan utamanya itu adalah persoalan ekonomi dan kesejahteraan ya, persoalan pengangguran gitu kan. Karena pasca dan sedang berlangsung ya sekarang dampak dari COVID-19 ini masih belum tertuntaskan persoalan ekonomi. Nah, ini menjadi penting bagi pemerintah Kota Palembang untuk menyelesaikan urusan ekonomi masyarakat Kota Palembang. Ya, tapi saat ini yang elektabilitasnya sudah tinggi untuk jadi wali Kota Palembang siapa Kak? Menurut LPI? LPI terbaru belum melakukan riset ya. Akan tetapi kemarin kami membaca hasil dari penelitian kawan-kawan UIN, memang di antara beberapa calon itu belum ada yang terlalu mendominasi ya. Yang berada di posisi yang cukup dominan itu ada secara populer ya. Populer itu kan dikenal ya. Secara dikenal Ibu Fitri, karena beliau wakil wali kota, kemudian Ratu Dewa, Sari Muda,
dan HNU gitu ya. Akan tetapi kan tidak juga menjadi jaminan. Oke, jadi mungkin salah satu bocoran untuk kandidat yang akan maju di 2024 adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk masyarakat. Itu yang penting, Kak, ya? Iya. Soal itu, kesejahteraan. Soal kesejahteraan. Jadi soal kesejahteraan dan persoalan layanan dasar. Ya. Layanan dasar itu ya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ya, jalan. Karena itu masih menjadi masalah utama, gitu ya. Yang harus dituntaskan oleh pemerintah saat ini, dan itu masih berlaku bagi calon kandidat yang akan maju sebagai isu utama yang ditawarkan kepada publik. Oke. Apakah peta politik di 2019 dengan di 2024 ini berbeda, Kak? Tentu itu ada perbedaan, ya. Akan tetapi saya melihat pemilih 2019 itu masih ada di pemilih 2024. Benar. Artinya paradigma pemilih, gitu kan, persepsi pemilih terhadap calon yang akan dia pilih di 2024 itu masih orang yang sama. Tinggal sekarang bagaimana kandidat, ya, baik itu calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, bupati, itu mampu menerjemahkan visi misi itu dan menyampaikan secara langsung. Dan menyampaikan itu kan tidak segampang dari apa yang ada di permukaan. Pesan itu harus sampai kepada setiap pemilih. Nah, untuk sampai kepada setiap pemilih itu butuh strategi dan skema, ya, skema sehingga itu bisa efektif, efisien. Karena pengalaman kami pada saat memenangkan beberapa kandidat, yang terutama itu adalah menyampaikan visi dan misi. Oke, jadi pesan Kakak untuk pemilih di 2024, khususnya teman-teman milenial, apa pesannya, Kak? Menilai sebelum memilih itu penting. Ya kan? Menelusuri siapa yang akan dipilih itu utama. Mencari yang terbaik dari yang baik. Mencari yang baik, mencari yang terbaik di antara yang baik. Mungkin banyak sekali sebenarnya ilmu yang kita dapat, bahwasanya apalagi kita sebagai anak muda jangan apatis terhadap politik, karena mungkin kalau misalkan kita apatis mau kemanakan ini negara dan pemerintahan. Untuk Kak Hilmin, terima kasih. Mungkin cukup di sini dulu, cukup di sini pembicaraan kita untuk hari ini, dan mungkin kita bakal berbicara lagi, sharing-sharing lagi mungkin di 2020 bagaimana kelanjutan peta di 2024 di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya telah hadir di sini dengan jadwal Kakak yang sangat padat. Terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa tonton, komen, dan like and subscribe channel ini. Terima kasih, Mila.